Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Said Baisa selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar transformasi digital. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yehuda, NRP 23 2022 070, mahasiswa S1 Prodi Teknik Geodesi angkatan 2022 dari kelompok pengantar transformasi digital yang beranggotakan saya sendiri, Ihsan, Torik, Rizky, Fajri, dan Hasfi, yang akan mempresentasikan mengenai penerapan transformasi digital di bidang geodesi. Kelompok kami mengangkat tema tentang pembaharuan teknologi pengukuran di bidang terestris yang tadinya data diambil atau ditulis manual, kini langsung muncul datanya secara otomatis di dalam alat total station. Nah, kelompok kami akan membahas alat ukur yang pertama theodolit atau T0, kemudian total station, dan alat robotik total station. Untuk pembahasan yang lebih spesifik akan dilanjutkan oleh saudara Torik Baihaqi. Theodolit merupakan teknologi pengukuran yang ditemukan oleh Jesse Ramsden pada tahun 1787 dan menjadi awal perkembangan yang pesat dari ilmu ukur wilayah modern. Theodolit merupakan alat yang dapat membaca bidikan dengan menghasil ukuran sudut dan jarak. Sudut yang diperoleh dari theodolit merupakan sudut azimut, dikarenakan didapat dari arah utara kompas yang terdapat pada alat theodolit tersebut. Lalu, untuk jarak, theodolit menggunakan bidikan benang atas, tengah, dan bawah terhadap rambu ukur untuk mendapatkan suatu ukuran jarak. Akan tetapi, jarak yang dapat dihitung langsung dari pengukuran menggunakan alat theodolit adalah jarak datar, yang berarti teropong pada alat theodolit harus melintang 180 derajat. Keunggulan dari theodolit adalah tidak diperlukannya daya tambahan untuk menggunakan alat, hanya perlu menggunakan cahaya matahari untuk dapat membaca bar pembacaan sudut. Dalam pembuatan gambar dari hasil ukuran menggunakan theodolit terbilang masih sulit, dikarenakan data yang dihasilkan merupakan sudut dan jarak yang perlu diolah untuk menjadi sebuah gambar. Proses pengolahan manual dari data yang diambil oleh alat theodolit yang berupa jarak dan sudut untuk menjadi sebuah gambar itu memerlukan waktu yang lama. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fajri Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Arif, NRP 23 2022 068. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ETS. ETS atau yang disingkat dengan Electronic Total Station, yang digunakan untuk mengukur jarak antara titik satu ke titik yang lain, dari titik A ke titik B, mengukur sudut dalam maupun sudut luar. Nah, Electronic Total Station ini memiliki kelebihan di antara alat-alat yang sebelumnya, seperti akurasi yang lebih besar dalam perhitungan area, akurasi pengukuran yang tinggi, perhitungan koordinat yang cepat dan akurat, dan yang keempat yaitu pengumpulan informasi data yang relatif cepat. Nah, pada gambar sebelah kanan ini merupakan ETS atau Electronic Total Station, gambar merek Topcon. Yang sebelah kiri atas merupakan prisma yang digunakan untuk pantulan dalam pengukuran menggunakan ETS, dan yang paling bawah ini merupakan statif atau tripod yang digunakan untuk berdirinya alat prisma dan ETS. Dan dalam pengukuran di lapangan, data-data yang sudah kita ambil di lapangan tersimpan otomatis di dalam ETS dan dapat kita transfer ke dalam laptop kita sehingga menghasilkan apa yang telah kita rancang dan kita inginkan sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan lanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya sudah akan saya terangkan, yaitu mengenai robotic total station. Robotic total station sendiri yaitu total station yang memungkinkan operasi jarak jauh. Berbeda dengan total station sebelumnya, total station ini hanya perlu satu operator saja dan dapat melakukan perhitungan dan inspeksi yang lebih jauh, lebih banyak dan dalam waktu yang lebih singkat. Ada beberapa manfaat juga dalam robotic total station, yaitu dalam produktivitas lapangan, yaitu layout menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Yang kedua, pemeriksaan kualitas yang lebih cepat dan lebih akurat. Lalu dari segi kualitas sendiri itu akurasi yang lebih tinggi, peningkatan jumlah titik inspeksi, dan juga mengurangi kesalahan dan pengerjaan ulang. Lalu dalam komunikasi kantor ke lapangan bisa lebih efisien
karena aksesibilitas data yang real time dan akurasi yang lebih tinggi. Lalu peningkatan pemindahan data, data yang dibuat, serta penyelesaian yang lebih. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Irianto. Baiklah, berdasarkan dari pemaparan rekan saya sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa transformasi teknologi digital itu terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam hal pengukuran metode terestrial, itu dimulai dari T0, kemudian berkembang menjadi ATS, dan menjadi robotic totalization. Dari ketiga teknologi ini dapat kita lihat terjadi beberapa perubahan di dalamnya, perubahan sistem di dalamnya, di mana terjadi pengurangan sumber daya manusia, di mana T0 dan ATS itu sebelumnya menggunakan 2 surveyor untuk melakukan akuisisi data, namun pada robotic totalization itu hanya membutuhkan 1 orang surveyor saja yang dibantu oleh robot. Kemudian perubahan lainnya terjadi pada penggunaannya, di mana pada dasarnya sebelumnya T0 dan ATS itu digunakan untuk penentuan sudut dan jarak saja. Namun dengan robotic totalization terjadi perubahan, di mana yang awalnya penentuan sudut dan jarak ditambah lagi dengan alat terrestrial laser scanner yang diintegrasikan sehingga dapat membangun model 3D dari topografi ataupun daerah sekitarnya dengan penggambaran point cloud. Sekian dari kami. 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 Terima kasih atas perhatiannya.